Tadi. Oh, iya lu. Enak banget. Enak muridnya. Hah? Kok banyak muridnya? Tweet lah yo. Bola. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Handani dengan NIM 22073555. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi komponen pada BLDC atau brushless direct current. Untuk komponen pertama di sini ada motornya sendiri yang dengan PNDM motor dengan tegangan 48 volt dan 1500 watt. Dan ini untuk baterainya sebagai sumber energi utamanya. Di sini menggunakan baterai lithium. Mana pada baterai lithium ini sudah include dengan BMS atau baterai management system. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu BMS? Awal Dalam baterai manajemen sistem itulah adalah sesuatu yang mengatur seluruh kelistrikan pada baterai. Bisa sebagai pengaman, misalnya seperti terjadi overcharge, BMS inilah yang akan mengatur. Selanjutnya di sini ada fuse atau sekring. Ini berfungsi untuk pengaman. Apabila terjadi short circuit atau seperti konslet lah, dia akan otomatis memutus arus dari baterai ke seluruh sistemnya, ke controller. Dan untuk motor BLDC ini terdapat 3 kabel fasa, itu warna kuning, hijau, dan biru. Dan juga terdapat sensor Hall, di mana sensor Hall itu berfungsi untuk mendeteksi sinyal dari putaran motor ini. Apabila sensor Hall ini juga berfungsi untuk memperhalus putaran dari motor. Apabila dilepas, putaran dari motor ini akan terasa bergetar. Ini juga terdapat terminalnya supaya tidak terjadi konflik pada kabel fasanya. Ini juga terdapat controller. Mana kontrolernya merek GoGate brushless controller 2 mode. Di sini juga terdapat beberapa pin konektornya, mulai dari kunci kontak, juga terdapat throttle-nya, terdapat speed, dan ini adalah speedometer. Masuk ke komponen selanjutnya yaitu throttle. Ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal putaran ke controller. Jadi seandainya kita membuka separuh gas, maka sinyalnya akan diteruskan ke controller. Dan pada controller ini akan memerintahkan motor untuk berputar sesuai dengan tekan gas. Mungkin teman-teman dapat melihat di sini. Pada bagian display dari throttle ini terdapat indikator baterainya, dan juga terdapat odometernya, dan juga terdapat speedometer berapa kecepatannya. Dan pada throttle ini kita juga bisa mengganti beberapa modenya, mulai dari M1, M2, dan M3. Untuk cara kerja sistem ini, kita akan menghubungkan semua konektornya dan menghubungkan throttle-nya. Lalu untuk memutar putaran motornya, kita bisa dengan cara menjumper ini. Putarkan? Mungkin itu kurang lebih sedikit penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Enggak, bos, menit. Lama?
Lah. Lah,